Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di gereja maupun di rumah. Mari kita akan siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku, pagi ini kita akan fokuskan perhatian kita dalam satu bagian Alkitab dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Tema kita pagi ini adalah menyambut Tuhan sebagai Raja. Nah saudara, saya akan bacakan ayat-ayat ini, demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapakah kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta melakukan dan menerapkan firman menjadi pola pikir dan tindakan kita ke depan. Puji Tuhan. Bapak saudaraku yang saya kasih, sesuatu yang menarik tema kita menyambut Tuhan sebagai Raja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang Minggu Palem, kenapa Minggu Palem? Karena memang tradisi waktu itu mereka menggunakan palem. Saudaraku, inilah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan merupakan minggu sengsara. Ini merupakan minggu sengsara dan inilah satu minggu yang paling berat dalam pelayanan misi Tuhan Yesus. Nah, dia harus masuk ke Yerusalem karena tidak ada jalan lain, memang di Yerusalem itulah tempat nanti eksekusi penyaliban itu terjadi. Nah, saat beliau memasuki kota Yerusalem, ia disambut oleh orang banyak dengan sorak-sorai, ia dielu-elukan, disambut dengan daun palem, saudaraku, bahkan menghamparkan pakaian mereka di jalan. Sesuatu yang menarik. Saudaraku, dalam bacaan kita memang tidak ditulis ada daun palem. Di dalam Yohanes 12 ayat 13 itu ditulis. Dalam Matius 21 ayat 8 itu batang-batang pohon, ranting-ranting pohon. Nah, tapi dalam Yohanes pasal 12 sangat detail, yaitu palem. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat konteks latar belakang dari apa yang saya sampaikan. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu kalau beliau memasuki Yerusalem, maka beliau akan menderita, ditangkap, disiksa, disesah, dianiaya, dan dibunuh secara tragis.
beliau tahu. Berkali-kali beliau berkata pada muridnya bahwa dia akan ditangkap dan akan dibunuh, pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara, tetapi kalau kita melihat, ingat, Yesus itu memang adalah manusia. Manusia, saudaraku, beliau adalah inkarnasi. Allah yang datang menjadi manusia. Jadi sifat manusianya itu ada seperti saudara dan saya. Bisa makan, bisa marah, ya bisa capek, bisa haus, bisa mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia. Di samping itu beliau adalah Allah yang sejati. Karena sifat-sifat Allah ada dalam dirinya. Kok bisa begitu? Itulah keunikan. Sehingga banyak keyakinan lain tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah. Dia harus datang karena salah satu syarat untuk menyelesaikan masalah dosa manusia perlu ada substitusi, ada pengganti, ada perwakilan. Karena semua manusia itu berdosa. Dan akibat dosa itu maut. Berarti tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Perlu ada penolong yang lain. Nah, penolong yang lain apa? Pribadi yang akan menggantikan kita. Dan Yesus memenuhi persyaratan. Dia datang ke dunia bukan hasil dari sebuah pernikahan, bukan merupakan hubungan biologis atau pertemuan sel sperma dan sel telur. Hanya meminjam rahim Bunda Maria. Dan Yesus lahir. Sehingga Yesus memenuhi persyaratan. Dalam surat 1 Petrus pasal 2, surat kitab Ibrani pasal yang keempat, menjelaskan bahwa tidak ada dosa. Sehingga Yesus memenuhi persyaratan. Nah, kembali kepada apa yang kita bicarakan. Dari sisi manusia, ini jujur ya, kalau kita sebagai manusia pasti ada perasaan takut. Saudaraku, saya katakan kembali, Yesus tahu kalau dia pergi ke Yerusalem berarti tamatlah hidupnya. Saudara, tetapi yang menarik di sini, saudara, meskipun beliau tahu bahwa beliau akan ditangkap, menderita, disesat, dianiaya, dibunuh. Tapi beliau tetap memilih pergi ke Yerusalem. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Banyak orang Kristen itu kalau tahu ada penderitaan, ada kesulitan, menghindar. Jujur, dalam bergereja pun kita tidak senang dengan adanya masalah. Mending daripada bermasalah, menghindar aja atau pindah gereja. Yesus enggak. Dia tetap memilih untuk pergi ke kota Yerusalem. Kenapa beliau harus memilih pergi ke Yerusalem? Karena ada purpose, ada tujuan yang jelas. Dalam ayat 28 dikatakan tadi, setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Di Betania pun beliau menghadapi tantangan. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 11, setelah terjadi kebangkitan Lazarus, beliau tidak disukai oleh orang banyak. Tapi beliau tetap nekat. Sebelum pergi ke Betania pun, Thomas sempat juga mengatakan, ya, apakah kita mau cari mati di sana? Atau kita akan mati sama-sama? Jadi bayang-bayang itu ada, tapi Yesus menarik. Dia tidak takut dan dia tidak gentar, karena dia punya tujuan. Nah, ini yang penting dalam hidup ini. Kalau kita punya tujuan, kenapa kita harus takut? Semalam dalam acara pertemuan keluarga, Jemaat GKJ, karena salah satu dari keluarga ini yang saya bimbing ketika menjadi mahasiswa, sekitar 50-an orang berkumpul, bapak, ibu, saudara, anak, menantu, cucu-cucu berkumpul. Ya, itu pengalaman mereka katakan, walaupun keluarga baru hari ini mereka berkumpul bersama-sama. Saudaraku, dan yang menarik, ajak saya salaman, padahal sudah 2 tahun saya tidak pernah bersalaman. Mau menghindar salaman, mau begini yang gak enak, salaman.
Ya saudara yang saya kasih, salaman yang di pinggang nyemprot. Setiap salaman nyemprot. Ya saudara. Nah, seorang bapak, kebetulan beliau salah satu pemimpin, ya satu kepala bagian di rumah sakit Panti Wiloso. Beliau kena stroke. Ya, istrinya adik rohani yang saya bimbing ketika dia masih kuliah. Iya Pak, saya sih pribadi beliau lulusan Satya Wacana. Ya saudaraku, beliau katakan kalau memang Tuhan panggil saya, ya sudah. Saya berusaha aja menjaga kesehatan saya ini, dia tetap bekerja walaupun kena stroke. Ya saudaraku, jadi ada sesuatu yang menarik, tidak ada ketakutan. Yang tadi mengajar pada kita tidak perlu takut. Ya. Nah yang kedua dari Yesus, dia pergi dengan tidak terpaksa. Kalau dia pergi dengan terpaksa, dia bisa menyalahkan Bapak. Kenapa engkau jebak saya di Yerusalem? Perhatikan. Kalau dia pergi dengan terpaksa, maka dia merasa, aku kok dijebak di Yerusalem. Tapi Yesus tidak. Dia pergi dengan tidak terpaksa. Artinya apa? Yesus tahu apa yang menantinya. Ya. Dia tahu apa yang menantinya. Karena apa? Di Yerusalem, kematiannya. Jadi di Yerusalem bukanlah kecelakaan, bukanlah kesialan. Bukan. Dia tahu dia akan mati. Tapi menarik, di samping dia tetap konsisten pergi dan perginya itu tidak terpaksa. Kadang-kadang kita orang Kristen suka dipaksa-paksa untuk aktif. Hari ini kita belajar. Sikap bagaimanakah yang semestinya, yang harus kita miliki dalam menyambut Yesus sebagai Raja. Ini yang akan kita pelajari. Saya tidak panjang lebar, hanya 2 hal, bukan 3 hal. Pertama, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Saudara, Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Selama hidup, baru sekali saya menunggangi keledai. Yaitu ketika di Jordania, di Aman. Secara khusus ketika saya mengambil inisiatif, rasanya capek banget. Ya, karena panas pada waktu itu tahun 2019, ya bulan Maret terasa panas. Saya lelah karena terlalu banyak bergerak, gitu, sehingga saya ambil inisiatif menunggang keledai. Keledai itu pendek, ya, wah ketar-ketir juga. Lalu separuh jalan ganti dengan kuda, kudanya tinggi. Wah menarik juga, itu dua pengalaman yang menarik di negeri orang lain, menaik keledai dan kuda. Nah saudaraku, tapi ada sesuatu yang menarik yang kita lihat dari sikap Yesus menunggang keledai dan dari yang punya keledai dan keledai itu sendiri. Coba kita pikirkan ini. Yesus sudah beberapa kali masuk ke kota Yerusalem. Namun ini yang terakhir kali. Karena dia akan mati. Dan kali ini beda cara masuknya. Yaitu dia masuk dengan menunggang keledai. Di sini Tuhan menyuruh murid-murid untuk mencari keledai muda. Untuk ditungganginya. Sengaja untuk masuk sambil naik keledai. Anda berpikir apakah ini seperti saya yang berinisiatif karena kelelahan? Tidak. Tidak, bukan karena kelelahan. Ada alasan yang kuat. Alasannya bukan karena dia lelah atau ingin dilihat tampil beda. Tetapi karena itu merupakan simbol seorang raja. Jadi Yesus masuk ke Israel, ke Yerusalem maksud saya, ingin menyatakan dirinya bahwa dia adalah raja, sang Mesias yang sedang dinantikan oleh orang-orang Israel. Jadi ketika menunggangi keledai, itu adalah simbol dari seorang raja. Yesus ingin menghidupkan kembali memori kenangan orang Israel. Bagaimana seorang raja
ketika masuk ke negerinya setelah terjadi peperangan. Nah saudaraku, banyak ayat yang bisa kita gunakan, tapi di sini saya hanya gunakan 2 ayat. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 33. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu itu, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Itu permintaan Daud. Lalu secara khusus dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai. 1 abad kurang lebih. Sudah ada pernyataan dari Nabi Zakaria bahwa Sang Mesias akan masuk ke Yerusalem, menunggangi keledai dan menyampaikan berita damai, shalom. Saudaraku yang saya kasih, waktu tiba, ketika tiba waktunya, Yesus untuk menyatakan kemesiasannya secara frontal. Inilah saatnya Yesus secara frontal. Selama ini beliau menyembunyikan dirinya. Beliau tidak menonjolkan dirinya. Tapi ketika tiba waktunya, Yesus menyatakan dirinya sebagai Sang Mesias. Saya katakan secara frontal. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria tadi. Dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Mesias sebagai raja akan masuk ke Yerusalem dengan mengendarai atau menunggang keledai muda. Inilah pernyataan frontal yang diperlukan agar terbuka pula semua sikap yang selama ini mungkin tersembunyi. Sehingga jelas siapa kawan, siapa lawan. Itu kita baca tadi kan, orang-orang Farisi menegur Yesus, tegur mereka. Yesus menjawab dalam ayat 40, aku berkata kepadamu jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Artinya, izinkanlah mereka bersorak-sorai, karena aku memang raja. Orang Farisi nggak mau terima itu. Ya, jadi kalau mereka diam, batu yang akan ngomong. Itu begitu frontalnya. Hal ini berbeda dari kedatangan pahlawan perang dalam kendaraan agung. Berupa kuda dengan persenjataan lengkap yang mengisyaratkan keperkasaan. Yesus hanya menunggang keledai. Kalau kita melihat ketika Firaun berperang menggunakan kereta berkuda, bukan keledai. Ketika mengejar Musa dan umat Israel ketika keluar dari Mesir. Di sini, saudaraku, bukan kendaraan agung. Saudara, Yerusalem adalah kota Shalom, kota damai. Menarik ya, disebut kota damai, Shalom. Nah kini Yesus memasuki kota damai dengan menggunakan keledai, menunggang keledai. Sejak dari cara Tuhan menyuruh orang mencari binatang tunggangan. Sampai cara beliau memasuki kota itu terlihat bahwa Yesus bertindak dengan sikap penuh wibawa seperti seorang raja. Itulah yang membuat orang mengakui dan menyambut dia dengan begitu gembira sebagai anak Daud. Tetapi Yesus datang bukan sebagai raja yang mengobarkan semangat perang, tapi sebagai raja yang memberi kedamaian dalam Zakaria 9 ayat 10 tadi. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Raja yang menebus dosa kita? Ketika kita menyebut Yesus adalah Raja, berarti beliau adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atau diri kita yang menguasai? Dengan kata lain, egosentris. Saudara, jangan hanya terima Yesus sebagai juru selamat. Seringkali kita senang dengan istilah Yesus adalah juru selamatku secara pribadi. Tapi kita hanya menerima Yesus secara pribadi dan menjadikan dia sebagai juru selamat kita. Tapi sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita? Banyak orang Kristen hanya senang menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena apa? Supaya untuk mendapatkan tiket masuk surga. Tapi hidup semaunya saja. Saudara, kita membangun hidup kita berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Kalau kita mengizinkan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup saudara dan saya, maka kita akan belajar mengambil keputusan, melakukan segala hal berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Bukan dengan keputusan, kehendak dan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita akan melibatkan Tuhan sebagai Raja. Sebuah tantangan. Jadikan Yesus juga sebagai Raja dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai juru selamat. Ya, kita pasti ngakui. Kita akan akui bahwa Yesus adalah juru selamatku. Karena ia memberikan keselamatan. Nah, sisi yang lain yang menarik. Sikap ketaatan mutlak kepada Yesus. Yang perlu kita miliki di sini. Sikap ini diwakili dengan apa yang dilakukan oleh keledai muda yang mengantarkan Yesus memasuki Yerusalem. Kita tidak diminta untuk menjadi keledai. Coba kita refleksi, renungkan bagian sikap keledai ini. Saya baca ulang ayat 30. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapat seekor keledai muda. Perhatikan, keledai muda, keledai yang masih anak. Keledai muda tertambat. Yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jadi keledai belum pernah dibebani. Diambil, dipakai, masih anak. Saudara, banyak hal kita bisa lihat tentang keledai. Dan ada pameo-pameo yang menggunakan istilah keledai juga. Keledai itu adalah gambaran suatu kebodohan. Jadi orang-orang yang oon, yang TOLOL, seringkali disebut dengan keledai. Keledai adalah gambaran suatu kebodohan. Namun demikian, keledai itu memiliki kesetiaan dan ketaatan yang tinggi terhadap majikannya, tuannya. Memang dia bodoh, tapi dia taat. Dia setia kepada tuannya. Tetapi yang menarik di sini, Yesus menggunakan keledai yang masih muda. Dan dikatakan belum pernah ditunggangi. Artinya keledai belum bisa digunakan sebagai alat transportasi. Keledai yang belum bisa digunakan untuk sebagai alat tunggangan. Nah, untuk menjadi alat transportasi atau tunggangan atau untuk membawa beban yang berat, keledai itu harus dilatih kurang lebih 1 bulan. Harus dilatih. Bila tidak dilatih, maka keledai ini akan memberontak. Ketika ditaruh beban di punggungnya atau di tunggai, dia akan berontak dan akan meronta-ronta. Bayangkan Yesus naik keledai yang belum pernah ada pengalaman. Kakinya pasti akan diangkat-angkat, meronta-ronta, akan bisa menjatuhkan. Tetapi yang menarik di sini, ketika keledai ini dinaiki oleh Yesus, dia menurut
dengan penuh kepatuhan saat Yesus naik ke atas punggungnya. Seolah-olah dia tahu bahwa yang ada di atas punggungnya ini adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, pencipta semesta termasuk dirinya keledai. Sehingga dia taat kepada kehendaknya. Terbalik dengan sikap manusia pada umumnya. Mengerti Yesus, mengerti mujizat, tahu mujizat, itu yang terjadi waktu itu. Tahu ajarannya begitu baik. Tetapi mereka tidak mau percaya dalam cerita Alkitab. Ya walaupun ada mujizat, saya pernah nyampaikan yang lalu. Ketika murid-murid meninggalkan Yesus, apa kurangnya? Mereka melihat mujizat, mereka diberikan makan. Ya terjadi mujizat dari 5 ketur roti 2 ekor ikan. Bisa memberikan makan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak. Bahkan masih kelebihan 12 bakul. Saudaraku, tapi mereka nggak mau percaya. Itulah sikap manusia pada umumnya. Saudaraku yang saya kasih, ketaatan itulah seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang yang menyambut Yesus dalam seluruh sisi kehidupannya. Yang diwujudkan dengan segala bentuk pengabdian, dedikasi. Ya secara khusus dalam pekerjaan pelayanan dalam gereja. Kalau ketaatan jadi gaya hidup kita, kita tidak akan berat untuk ambil bagian pelayanan. Kalau ketaatan jadi gaya hidup kita, kita tidak akan mempersoalkan masa lalu teman-teman kita. Kita akan belajar menerima karena memang kita menyambut Yesus sebagai Raja. Saudara, kenapa seringkali kita sulit untuk taat? Belajar dari Yesus di Getsemani ketika berdoa. Ya, Yesus berdoa di Getsemani. Apa yang beliau katakan? Sampai 3 kali beliau berdoa. Bapa, sekiranya kalau diizinkan, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak-Mu. Secara manusia memang ada ketakutan untuk menjalani namanya Via Dolorosa, jalan salib. Secara manusia ada perasaan cemas, kegentaran. Sampai gemetar, pori-pori pecah, keringat bercampur darah. Keluar dari tubuh Yesus. Begitu gentar. Tapi yang menarik, kita belajar pada pagi ini. Peristiwa Getsemani mengajar kepada kita. Betapa pentingnya berdoa. Berdoa dekat erat dengan iman dan ketaatan kita. Doa itu bukanlah daftar. Segelintir atau sebanyak mungkin daftar doa-doa, permintaan doa yang kita tujukan kepada Allah. Dan doa juga bukan usaha untuk mengubah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa. Bapa, tolong ini. Seperti kita memaksa Tuhan. Doa bukan daftar permohonan. Doa juga bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Sesungguhnya doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan Allah yang hidup sedemikian rupa sehingga Allah akan mengubah kita sehingga kita mampu untuk menerima apa yang Allah ingin supaya kita lakukan dalam hidup kita. Walaupun itu berat, kita nggak suka. Dengan kita berdoa maka kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang tidak kita sukai. Apa yang tidak kita inginkan. Dan kita tidak akan beralasan apapun. Mengapa saya terlalu yakin? Orang yang betul-betul berdoa. Dia akan menurut apa yang Tuhan mau. Tidak pakai alasan. Saya amati itu dalam praktek kehidupan kekristenan. Doa akan memampukan kita untuk mengalahkan aku kita. Doa akan memampukan kita untuk melakukan, saudaraku, menaklukkan segala kesombongan kita. Sehingga kita akan belajar
menerima diri kita dengan benar, kita akan belajar untuk apa? Untuk berkata, walaupun aku tidak suka Tuhan, aku belajar menerima apa yang Engkau kehendaki. Sebagai orang Kristen, kita berdoa. Saya tulis di situ, jika Anda berdoa, maka iman Anda akan menopang. Sehingga saudara tidak akan pernah capek memanggul beban. Kalau orang-orang yang bukan Kristen, dia menopang imannya. Mengapa? Dia tidak kuat. Ketika beliau tidak kuat, mereka berontak. Kita lihat sekarang kan kehidupan beragama. Sampai tidak habis berpikir saya melihat beragama tapi kelakuannya tanda petik. Kekerasan identik dan kekerasan pada agama tidak mengajar kekerasan. Kenapa? Karena dia menopang iman. Harusnya doa itu. Ketika kita berdoa maka iman kita akan menopang semua beban. Jadi saudaraku, bersyukurlah kalau ada problem. Bersyukurlah kalau ada masalah-masalah kita hadapi. Membuat kita sadar kita butuh Tuhan. Sebab kita tidak mengeluh terus. Dan itulah yang memungkinkan kita bisa taat. Maka saya berani berkata, iman dan ketaatan punya hubungan yang sangat erat. Taat itu adalah iman yang praktis. Jadi kalau saudara ngaku diri beriman, nggak taat, nggak nurut, saudara berarti nggak beriman. Tapi ingat, untuk kita taat, selesaikan di bawah kaki Tuhan berdoa. Supaya apa? Bukan mauku, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu Tuhan. Mari kita belajar patuh. Kalau kita sungguh menyambut Yesus sebagai Raja, belajarlah taat. Walaupun suka atau tidak suka. Karena ini keputusan yang Tuhan berikan, ini ajaran yang Tuhan berikan, maka saya akan belajar taat. Sehingga kita berkata, Thy will be done, kehendakmu yang jadi Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kita akan senang walaupun berat. Walaupun berat. Saudaraku, yang kedua, hidup penuh dengan sukacita. Saya baca kembali ayat 37-38. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus betul-betul disambut sebagai raja. Walaupun Yesus menunggangi seekor keledai muda. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Nah, di sini tidak kelihatan nampak satu kata yang menjadi judul nanti sore. Hosana. Kita bandingkan dengan satu ayat. Ya, Matius 21 ayat yang ke-9. Bisa dibandingkan juga dengan Yohanes 12 ayat 3. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Jadi ada ungkapan tambahan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa makna dari kata Hosana? Kata Hosana merupakan terminologi dari bahasa Ibrani yang berarti selamatkanlah atau selamat sekarang. Kayak orang Jerman, apa saku? Hura gitu ya. Atau orang Batak, horas. Nah, itu kira-kira ungkapan teriakan. Nah, saudaraku, ungkapan ini ada dalam Mazmur 118 ayat 26. Atau versi bahasa Inggris ayat 25. Ini merupakan teriakan kemenangan dari seorang raja mesianik.
yang telah lama dijanjikan, yang kini sudah datang dan siap menjadi raja. Itulah konsep pemikiran orang Israel pada waktu itu. Wah, ini betul-betul raja yang akan menjadi raja kita, yang akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang melatar belakangi mereka adalah apa? Penderitaan mereka yang begitu panjang oleh karena penindasan bangsa lain yaitu Romawi, membuat umat Israel sangat-sangat menantikan seorang raja, Mesias yang diurapi sebagai pembebas hidup mereka secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Sehingga mereka menyambut Yesus, baju mereka dilepaskan, digelar dengan daun palem, Hosana, teriakan kemenangan. Inilah raja yang kami nantikan selama ini. Raja yang akan membebaskan kita dari penjajahan. Demikianlah kiranya yang melatar belakangi sambutan mereka. Yang begitu meriah. Setelah mendengarkan Yesus yang sudah mengajar begitu banyak kebenaran. Begitu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Yang begitu mencengangkan leher para pemimpin agama pada waktu itu. Marah, gak bisa terima. Mereka juga kagum, kok bisa. Sehingga tidak heran mereka memberikan tempat Yesus sebagai pembebas yang akan melepaskan mereka sebagai raja yang akan memulihkan negeri mereka. Tapi sesungguhnya konsep mereka itu salah. Seperti saya katakan yang lalu. Konsep berpikir itu juga menjadi konsep berpikirnya Petrus. Kenapa dia menyangkal. Konsep itu yang mempengaruhi juga Yudas. Karena Yudas, saudaraku, dia orang zelot yang adalah seorang punya semangat pejuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalam pikiran mereka Yesus satu-satunya pribadi. Dia banyak melakukan hal-hal yang ajaib. Ajaran-ajarannya, pengajarannya, kebenarannya luar biasa. Di balik pengajaran mujizat demi mujizat. Yang mati bisa dibangkitkan menjadi hidup. Alam bisa ditaklukkan. Yang penyakit bisa disembuhkan. Yang timpang bisa berjalan. Yang bisu bisa ngomong. Yang mata buta bisa melihat. Itu yang terjadi. Sehingga inilah figur yang sedang dinantikan. Tapi mereka kemudian kecewa. Dan mereka yang berteriak, Hosana. Sebagian dari mereka berkata kemudian, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kita akan ikuti nanti hari Jumat hal ini. Jadi bersuka cita kita itu bagaimana? Saudaraku, mengapa kita bersuka cita? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ayat ini mengatakan apa? Kenapa kita bersukacita? Apa yang menjadi alasan kita bersukacita? Karena kita ada di dalam Tuhan. Nah kalau kita bicara dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani, entheos. Dari kata entheos dalam Tuhan ini muncullah kata antusias. Ya, antusias, semangat. Kenapa bisa semangat? Karena ada dalam Tuhan. Jadi sukacita yang sejati itu berasal dari Tuhan. Tidak tergantung pada situasi yang sedang kita alami. Kita sukacita karena kita makan, Mas Ayah yang lalu, wah makan nasi goreng kambing om. Wah sampai malam dengan teman-teman. Menikmati steak. Wah, sukacita. Nah, kalau enggak ada itu, bisa sukacita? Jujur, seringkali kita sukacita oleh karena situasi. Kalau itu menyenangkan, saya sukacita. Kalau itu menguntungkan, saya sukacita. Sudah dapat THR yang jadi karyawan? Belum, enggak sukacita. Sudah dapat bang?
Belum, ada gambar anak kok. Saat dikirim video, seorang anak karena dapat THR kakinya goyang-goyang. Tapi nggak dapat THR merengut. Itu karena kenapa? Dia goyang-goyang, sukacita karena dapat THR. Belum dapat THR, ngamuk. Mari kita belajar hari ini. Ketika kita menyambut Yesus, apapun keadaan kita akibat pandemi. Jujur aja, saya pun punya alasan untuk tidak sukacita. Berapa hari ini ada gangguan sesak. Seperti ada gangguan di jantung. Karena kelelahan. Ya. Itu bisa bikin saya cemas dan maaf karena keluarga kami, keluarga yang banyak kena jantung. Ayah saya meninggal mendadak, om saya mendadak. Ya ada berapa om itu dari adik bapak saya meninggal. Itu bisa mengganggu, tapi saya belajar menyampaikan ini juga. Mengalahkan perasaan-perasaan yang tidak bagus. Ya saudaraku, mari kita belajar hari ini. Di Minggu Palem ini, 2 hal yang Tuhan mau. Belajar taat. Kapan kita bisa taat? Ketika menyebut Dia sebagai Raja. Ketika kita mempraktekkan iman kita. Kapan itu? Ketika kita melewati proses lewat doa. Doalah yang memungkinkan kita berkata, yes, ya Tuhan, aku mau patuh kepadamu. Walaupun aku punya alasan, I don't like, aku enggak suka. Tapi demi Engkau Raja, aku akan mengubah pendirianku. Mengubah cara berpikirku. Mengubah cara perilakuku. Aku belajar taat. Aku tidak mau menggunakan banyak alasan. Seperti Yesus kita belajar. Dia tahu sebentar akan ditangkap. Dia tetap pergi karena ada tujuan. Dia tahu dia akan menderita dan mati di salib. Dia tetap pergi tanpa paksaan. Dia tidak menganggap itu kesialan atau kecelakaan. Karena memang itu tujuan. Hari ini kita belajar. Biarlah di minggu Paskah ini, persiapan Paskah ini kita belajar untuk memberikan hidup yang terbaik. Kalau kita berani berkata Yesus adalah Mesias. Dia adalah Raja yang diurapi. Biarlah kita mau tempatkan diri kita sebagai pribadi yang mau submit, menundukkan diri. Di samping juga obey, belajar taat kepada Dia. Dan bersukacita. Ya, meskipun mungkin makan, saya masih ingat Bapak Pendeta Ade Manuhutu ketika menyerahkan diri, dia ninggalkan dunia artisnya. Nggak ada duit, nggak apa. Dia makan nasi dengan dibumbui kecap. Dia anggap makan nasi disertai babi kecap. Pada babinya nggak ada. Itu dia punya cerita. Artinya dia anggap itu makanan enak. Walaupun hanya dengan sertai kecap. Kadang-kadang kita diperhadapkan yang tidak enak. Bisakah kita bersukacita? Coba lihat kiri kanan walaupun mulut tidak kelihatan sukacita. Di sinar mata bisa bersukacita. Ya, mungkin sudah berjuang untuk mencari jodoh. Kok jodohnya hilang, lenyap. Ya tahun ini ada yang menikah, puji Tuhan. Tapi ada yang belum menikah juga. Kita doakan terus kalau belum dapat-dapat. Tapi tetap bersukacita. Ya, yang mungkin sedang bergumul untuk pekerjaan. Apapun situasi saudara, Yesus adalah Raja. Mari kita bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.